Tapi saya juga tidak mentolerir segala ketidakjujuran, segala bentuk hal-hal tindakan yang kemudian membuat APBD kita ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kasih doi untuk jabatan, itu tidak berhasil ya. Jadi yang sudah kasih doi titip untuk sana sini minta tolong tidak usah. Jadi politik kami sederhana. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara, bagaimana memanfaatkan APBD setiap rupiahnya semaksimal mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Semangat pagi Bang. Pagi guys. Hari ini Senin pertama di tahun 2026. Kita menuju Sulawesi. Hujan guys. Semoga cuaca baik di laut. Kita mau apel perdana. Luntur. Nih, pejuang petarung antar pulau. Kuning, ada capek daratan deh. Kuning apa? Ini sendok. Kita akan coba kita baru. Ya, cuman. Apa namanya? Gubernur Maluku Utara selaku pejabat pengambil apel tiba di tempat apel. Yo, Rak. Pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya. Kita hari ini Senin 5 Januari 2026 bisa melaksanakan apel kita yang perdana hari Senin pertama di tahun 2026 dalam cuaca yang baik, dalam keadaan sehat. Kita diizinkan Sang Pencipta untuk bisa melewati tahun 2025 dan memasuki tahun 2026 semuanya dalam keadaan baik. Untuk itu kita mengucapkan syukur. Yang kedua, saya memberikan apresiasi untuk kerja baik, untuk teamworknya yang baik, semua prestasi yang sudah dilakukan selama tahun 2025. Kita mulai dengan efisiensi anggaran, kita berhasil mengefisiensikan anggaran 245 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tidak produktif yang kemudian kita alihkan menjadi jalan dan jembatan, BOSDA untuk uang pemilih gratis se-Provinsi Maluku Utara untuk sekolah menengah atas, dan kemudian kesehatan gratis. Terima kasih atas kerja baiknya. Saya juga memberikan apresiasi kepada para OPD yang sudah menerima award secara nasional, salah satunya adalah Naker Trans. Kemudian kita juga berhasil dari usulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kita bisa mendapatkan gelar pahlawan dari putra terbaik Sultan Tidore yang kemudian diberikan gelar pahlawan nasional. Kita juga mendapatkan penghargaan di kesehatan, kita juga 5 besar dalam program cek kesehatan gratis. Selain dari itu kita juga sudah mendapatkan UHC prioritas. Terima kasih atas kerja baiknya Dinsos dan Dinas Kesehatan. Secara umum pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang sosial dan kesehatan berjalan semakin baik, walaupun belum yang terbaik tapi semakin baik. Untuk rumah sakit pun membaik, tapi masih banyak PR yang harus kita lakukan ke depan. Saya memiliki beberapa catatan untuk tahun 2026. Pertama adalah apresiasi untuk seluruh
OPD yang sudah bekerja keras sehingga di akhir tahun kemarin kita berhasil skor MCSP kita dari angka 71 di zona kuning menjadi 90 atau 88,8 di zona hijau, dan itu adalah hasil kerjasama baik lintas OPD. Target untuk 2026 adalah skor MCSP di angka 95. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang lebih baik lagi, perencanaan yang lebih baik lagi, dimulai dengan masing-masing ada 433 nama yang harus segera menyerahkan LHKPN-nya dan terakhir di tanggal 31 Maret 2026. Bagi mereka yang tidak menyerahkan LHKPN-nya akan menjadi catatan kepada BKD. Mohon dicatat BKD 433 nama akan disosialisasikan mereka yang harus segera menyerahkan LHKPN sebelum 31 Maret 2026, dan itu akan menjadi catatan bagi skor NCSP kita. Dan yang kedua, mohon kerjasamanya lebih baik antar OPD sehingga tidak perlu setiap minggu saya teriak sana, teriak sini, suruh sekda panggil sana, panggil sini. Mohon yang sudah dewasa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Dan skor MSPI kita di tahun 2025 Pemprov Maluku Utara dari 2024 di angka 57, di 2025 angkanya sangat sedikit, hanya 61. Artinya bahwa survei penilaian integritas kita Pemprov Maluku Utara terutama di birokrasinya masih sangat rendah. Bahwa skor MCSP kita bisa tinggi itu karena secara administrasi kita lengkap, tetapi belum dirasakan oleh ASN masyarakat. Artinya bahwa perilaku dari atasan, perilaku dari ASN terhadap masyarakat itu belum terlihat. Artinya pelayanan yang mungkin masih lama, atau sepanjang tahun 2025 yang saya dapat kadang-kadang atasan masih suruh bendaharanya untuk simsalabim nota. Benar tidak? Ada tidak di sini? Inspektorat masih dapat kegiatan yang sebenarnya cuma habis 200 juta, tapi karena anggaran cuma 400 juta, jadi 200 juta itu bikin nota dari angin dan udara menjadi nota. Kemudian kegiatan 800 juta, tapi kemudian habis 300 juta, 500 juta sisa uang tidak dikembalikan. Mohon hal-hal seperti itu di tahun 2026 tidak ada lagi. Kenapa? Karena inspektorat akan saya kuatkan. Artinya semua yang kalian simsalabimkan itu pada akhirnya akan ketahuan. Jika ketahuan, kalian dengan sangat terpaksa harus mendapatkan disiplin, demosi, dan catatan-catatan lainnya. Bagi ASN, jika ada catatan, itu karirnya susah untuk naik jika sudah ada catatan di aplikasi BKN. Saya tidak ingin memberikan hukuman disiplin kepada ASN, apalagi mempengaruhi karir mereka. Tapi saya juga tidak mentolerir segala ketidakjujuran, segala bentuk hal-hal tindakan yang kemudian membuat APBD kita ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pesan saya juga untuk pendidikan, dinas pendidikan dengan anggaran terbesar se-Provinsi Maluku Utara, hampir 900 miliar. Manfaatkannya dengan baik, bahwa Bosda dan Bospe itu bukan sekedar pencairan, tapi pastikan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMA, SMK, SLB yang baik, sehingga menghasilkan anak-anak didik yang baik, sehingga mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan Maluku Utara. Apresiasi kepada Dinas Pendidikan, 2 muridnya berhasil ikut lomba robotik internasional di China, bahwa akhirnya ada putra-putri terbaik dari Maluku Utara yang bisa ikut international competition dan kemudian menang. Itu menunjukkan bahwa potensi SDM Maluku Utara itu baik. Kita hanya diperlukan diberikan kesempatan pelatihan ilmu yang sama. Di tahun depan, bahkan di bulan ini, kita akan mulai kerjasama dengan Microsoft AI, berlaku untuk siswa, guru, dan ASN yang mau mengikuti pelatihan secara gratis bisa mendaftar lewat Dinas Pendidikan, sehingga bisa membantu kinerja Bapak Ibu dengan memanfaatkan AI yang ada. Catatan untuk Dinas Perikanan dan Pertanian, di tahun 2025 saya tidak mendapatkan hasil yang maksimal.
Jadi saya mengharapkan 2026 outputnya lebih kelihatan, anggaran yang sudah ada untuk jalan tadi dimanfaatkan lebih optimal, 100 kilo tahun 2026, dan aset-aset terutama di perikanan, cold storage dan lain-lain yang masih rusak yang belum dimanfaatkan dengan baik yang disewakan kepada orang tapi tidak pernah ada hasil profit sharingnya optimal, tolong dioptimalkan segera mungkin. Begitu juga dengan pertanian, semua biaya yang sudah dikeluarkan saya harapkan ada outputnya, karena saat ini saya belum melihat ada outputnya. Maluku Utara adalah pertumbuhan ekonomi terbesar tertinggi di Indonesia di kuartal 3 39%, dan itu tidak inklusif. Kenapa tidak inklusif? Karena seluruh kebutuhan bahan makanan dari seluruh kawasan industri yang ada di Maluku Utara itu ngambilnya masih dari luar Maluku Utara. Kenapa? Karena petani dan nelayan kita itu tidak kita siapkan untuk bisa memproduksi bahan-bahan makanan tersebut. Untuk itu menjadi PR bagi Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian dan Perikanan. Dinas Pertanian dan Perikanan mohon segera untuk jangan cuma sekedar pengadaan, jangan juga sekedar memberi, pastikan mereka berhasil ada output sehingga petani dan nelayan itu bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya nilai tukar mereka juga bisa tinggi, karena 60% penduduk kita adalah petani dan 20% adalah nelayan, artinya itu 80%. Jika 80% dari mereka sejahtera, jika satu keluarga dari mereka bisa ada pendapatan 3 juta sampai 5 juta sebulan, maka masyarakat Maluku Utara itu sudah sejahtera. Tapi dalam hal ini belum. Jangan kasih doi untuk jabatan, itu tidak berhasil ya. Jadi yang sudah kasih doi titip untuk sana sini minta tolong, tidak usah. Doi itu simpan sudah. Lebih baik doi itu Bapak Ibu pakai untuk upskilling kah, belajar kah, apakah supaya skillnya lebih bagus. Pada akhirnya saya tidak menggunakan berkata siapa. Pada akhirnya saya memakai yang bisa memberikan value untuk membantu saya dan Pak Sargin menyelesaikan janji-janji politik kami. Catatan juga untuk Perindakop Koperasi untuk UMKM di-upgrade karena master plan UMKM belum jelas. Untuk Perindakop juga bahan sembako kita masih mahal, salah satu termahal di Indonesia. Mohon diperbaiki dan dipelajari supply chain-nya bagaimana, bekerja sama dengan Biro Perekonomian supaya bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa menurunkan harga sembako, terutama minyak dan beras. Jika membutuhkan logistik yang lebih baik, koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menambah jalur tol laut atau berdiskusi dengan kementerian sehingga bisa ada subsidi antara kapal maupun darat sehingga kita bisa mengurangi biaya logistik dan meningkatkan kualitas nilai tukar nelayan, petani, dan UMKM. Sesuai dengan tema Provinsi Maluku Utara, mari kita bekerja dengan hati, dengan data, tanggung jawab, inovasi, kolaborasi, supaya kita bisa membantu mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Dalam hidup itu, jika kita bermanfaat buat orang lain, maka Sang Pencipta pun akan memberikan rezeki buat kita. Jika kita bekerja dengan baik, tidak hitung-hitungan, tidak pragmatis, jadi daripada sibuk buang waktu, tenaga, dan pikiran bagaimana melobi supaya bisa dipromosi, lebih baik pikirkan bagaimana ada output kinerja, sejahterakan masyarakat berdoa, lalu tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya, ingat kalian untuk dipromosikan. Boleh? Saya mohon maaf jika dalam proses 2025 ada kata-kata yang menyinggung. Saya mohon maaf, tujuan saya hanya satu, memastikan bahwa ASN sebagai roda penggerak membantu saya dan Pak Sargin bisa menyelesaikan janji-janji politik kami. Janji politik kami sederhana. Bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara, bagaimana memanfaatkan APBD setiap rupiahnya semaksimal mungkin bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara. Dan sebisa mungkin saya membantu semua ASN untuk karirnya bisa berjalan dengan baik, maksimal, dan sejahtera. Dengan catatan tidak selingkuh dan tidak korupsi. Tidak selingkuh dan korupsi, BKD jalankan tugas sebagaimana mestinya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga tahun 2026 kita lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Siapa namanya?
Mohon perhatian kami sampaikan kepada pejabat eselon 2, pejabat struktural dan fungsional, semuanya berkenan untuk langsung ke Aula Nuku lantai 2 untuk rapat perdana awal tahun bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Nanti ikut ke Sekali lagi kami Jolo ya? sampaikan kepada pejabat eselon Bapak di mana? 2, pejabat struktural dan fungsional. Oh, BPSD. Kami persilakan untuk segera naik ke lantai 2 Aula Nuku untuk melaksanakan rapat perdana awal tahun 2026 bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Wawancara sebentar. Iya. Monitor. Monitor. Ayo sama Pak Wagub. Apa target yang ingin dicapai? Targetnya adalah pertama di tahun 2025 kemarin kita penerimaan melebihi target. Jadi awalnya kita 3,2 miliar, kemudian 3,2 triliun, kemudian pada saat APBDP naik 3.505 miliar dan pencapaian kita sekarang di 101% di 3.555, berarti ada kenaikan kurang lebih 500 kenaikan 50 miliar lah. Target kita di tahun 2026 karena ada pemotongan 800 miliar sehingga APBD kita walaupun sudah menaikkan PAD cuma di 3 triliun. Harapannya kita masih optimis bahwa PAD bisa kita naikkan sehingga pada saat di tengah APBDP harapannya kita bisa mengembalikan lagi lebih tinggi dari 3 triliun. Harapannya begitu untuk target 2026. Selain dari itu, untuk pemanfaatan APBD-nya kita harapkan perencanaan sudah lebih baik dibandingkan tahun 2025, walaupun dengan 3,5 triliun kita belanja jalan jembatan hanya 187 miliar. Di tahun 2026 ini, walaupun di angka 3 triliun, kita belanja jalan jembatan 580 miliar, peningkatan yang baik. Hanya saja harapan kami eksekusinya memang baik, perencanaannya baik, tendernya baik, penyerapan anggaran lebih baik lagi, dan ada quality control yang lebih baik. Begitupun dengan pendidikan, pelayanan masih banyak PR, kualitasnya harus lebih baik dan pelayanannya lebih baik, lebih cepat. Dan catatan yang paling penting, SPI kita itu cuman masih merah di 61, walaupun MCSP kita udah di angka 90, sudah hijau. Artinya bahwa dokumen lengkap, tetapi kemudian penilaian masyarakat dan ASN terhadap integritas ASN dan birokrasi Pemprov Maluku Utara masih menjadi catatan, dan itu menjadi catatan kita di tahun 2026 untuk lebih baik lagi. Ibu izin terakhir, mungkin langkah untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal di hari kerja pada tahun 2026. Ya, pengawasan dari masing-masing, mulai dari saya, Pak Wagub, Sekda, pimpinan OPD harus sering melakukan evaluasi diri setiap minggu, setiap bulan untuk kita bisa meningkatkan pelayanan kita lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Ya, thank you.